Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome and greetings. Selamat jumpa dengan Mr. Bro. Dan kali ini Mr. Bro tayang perdana yang langsung akan memberikan gebrakan, yaitu mengupas tuntas rahasia tenses. Ini alhamdulillah banget ya sob ya, karena ini adalah penemuan sangat spektakuler sekali. Sekarang alhamdulillah sudah ditemukan cara yang unik dan tidak pernah ada sebelumnya, yaitu mampu mengidentifikasi tenses dengan mudah. Ada 3 level di sini, dan pada tayangan ini kita ada di level yang pertama, yaitu mengidentifikasi nama tenses dari sebuah kalimat. Ini merupakan bagian dari 3 level penguasaan tenses yang Mr. Bro persembahkan untuk sobat semua. Level yang pertama ini diusahakan mampu ditempuh hanya dalam 1 jam saja. Nanti sobat semua mampu mengidentifikasi setiap kalimat apa nama tensesnya, yang semuanya ada sekitar 16. Jadi gampangnya ketika sobat melihat sebuah kalimat langsung bisa menyebutkan nama tensesnya anu, oh ini present continuous, oh ini past perfect continuous, dan sebagainya dan sebagainya ya. Oke, kita langsung saja. Baik sobat semua, inilah pengelompokan dari 16 tenses yang ada ya. Bahwasanya hanya terdapat 2 kelompok basis tenses dalam bahasa Inggris, yaitu tenses berbasis present ya. Oke, sobat tidak perlu menghafalnya, ini hanya menunjukkan saja. Jumlahnya ada 8 ya, semuanya diawali oleh kata present, makanya disebut berbasis present ya. Dan yang berikutnya tentu ada juga tenses berbasis past ya. Seperti sobat lihat dalam tayangan ini ya, tenses berbasis past itu sesuai dengan namanya diawali oleh kata past semua. Ada past simple, ada past continuous, ada past perfect, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gimana caranya ya supaya kita ketika melihat kalimat bisa langsung menyebutkannya, oh ini adalah past future continuous, dan sebagainya dan sebagainya. Apa sebetulnya rahasianya? Kita check it out. Nah, tentu untuk mengetahui rahasia sesuatu kita harus mengetahui yang menjadi pegangan atau orientasinya ya. Bahwa pertimbangan dalam menentukan nama tenses suatu kalimat itu yang paling penting dan paling utama adalah mengetahui bentuk verb yang digunakan. Ini syukurnya dalam bahasa Inggris cuma ada 5 bentuk kata kerja ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab ing, dan bab dasar. Nah itu ya, rahasianya ada di pengetahuan tentang bentuk kata kerja. Susah? Enggak ya, nanti akan dipandu terus sampai benar-benar mendapatkan pencerahan. Yang kedua, keterangan waktu, ini tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Yang ketiga adalah jenis kalimatnya aktif atau pasif, tidak perlu dijelaskan karena ini tidak signifikan. Dengan berpatokan pada prinsip yang pertama saja, yaitu mengetahui kelima bentuk kata kerja, bagaimana posisi dan karakternya, maka sobat dipastikan sudah bisa punya peluang ya untuk menguasai level yang pertama ya. Nah, ini dia ya, orientasi yang paling penting dan paling utama, yaitu bentuk kata kerja. Nah, bagaimana kalau kita kepoin bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris ya? Nah, ternyata di sini ada prinsip utama mengenai verb sobat semua ya. Yang pertama, bahwasanya ada 5 bentuk verb ya, seperti tadi disebutkan ya, yang digunakan dalam bahasa Inggris. Yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab ing, dan bab dasar. Prinsip yang kedua, masing-masing bentuk verb memiliki nama tenses. Camkan baik-baik, masing-masing bentuk verb baik bab 1, bab 2 ataupun bab 3 serta bab ing itu memiliki nama tenses dan posisi atau karakter tersendiri. Jadi masing-masing dari 5 bentuk kata kerja ini memiliki posisi dan karakter tersendiri. Ke bawahnya lebih spesifik ya.
Oke, berdasarkan posisinya, kelima bentuk verb ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah verb yang langsung mengikuti subjek, dan yang kedua adalah verb yang mengikuti verb lain, atau dengan kata lain, verb yang kedua ini tidak bisa langsung mengikuti subjek. Ke bawahnya lebih spesifik. Verb 1 dan verb 2 adalah verb yang langsung mengikuti subjek, sedangkan sisanya verb 3, verb ing, dan verb dasar atau disebut infinitif adalah verb yang datang atau mengikuti verb lain atau auxiliary, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini dia ya. Oke, ini syarat mutlak ya untuk bisa fasih menyebutkan nama tensis dari sebuah kalimat itu. Sobat wajib mengenali istilah dan posisi dari 5 bentuk verb berikut. Cuma 5 ya. Iya, memang kata kerja dalam bahasa Inggris cuma 5 ya, cuma segini. Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing atau infinitif ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah verb 1, verb 2, verb 3, verb ing atau infinitif? Pertama dari penampakan fisiknya, yang kedua dari posisinya. Nanti juga akan kelihatan ya. Walaupun kita tidak tahu persis, tapi kalau kita melihat posisinya, kita bisa pastikan bahwa verb itu adalah verb anu gitu ya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, kita kenali istilah untuk verb 1. Ingat-ingat baik-baik. Saya akan mengulanginya 3 kali ya. Verb 1, oke, namanya present. Jadi kalau ada sebuah kalimat menggunakan verb 1 itu siap-siap. Present apa? Gitu ya. Oke, lihat posisinya. Nah, verb 1 itu posisinya seperti pernah diulas ya, adalah paling dekat ke subjek. Lanjut dengan verb 2, namanya adalah past ya. Oke, sekali lagi namanya adalah past. Oke, posisinya di mana? Sama dengan verb 1. Posisinya adalah paling dekat ke subjek atau langsung mengikuti subjek. Oke. Iya. Lanjut, verb 3. Apa nama tensis dari verb 3? Oke, ternyata verb 3 itu namanya adalah perfect ya, perfect. Oke, ya di sini mungkin ada sedikit kebingungan karena dari bentuknya kadang-kadang verb 2 dan verb 3 itu sama, apalagi untuk kata kerja yang beraturan. Misalnya kata work, bekerja ya, bentuk 2-nya atau verb 2-nya worked, bentuk 3 atau verb 3-nya juga sama, works. Apa yang membedakan? Posisinya ya. Kalau kita lihat, oke ya, verb 3 itu datang setelah auxiliary to have ya, dimana to have itu muncul dengan pilihan bentuk ya berikut ini ya, present, past, dan infinitive. Oke, to have bentuk present yaitu have atau has. Apa bedanya have dan has? Have itu untuk subjek I dan subjek jamak, sedangkan has khusus untuk subjek tunggal ya, semisal kata ganti she atau he, dia laki-laki, dia perempuan ya. Oke, ada juga bentuk past dari to have yaitu had ya. Kenapa to have ini memiliki nama present dan past? Karena to have ini ya, akan menjadi kata kerja yang dekat ke subjek, gitu kan? Iya, ya logikanya begitu. Kenapa to have ini harus dinamai ada bentuk present atau past? Karena present dan past ini nanti akan paling dekat ke subjek ya. Walaupun begitu ada juga to have dalam bentuk infinitif ya, mirip dengan bentuk presentnya ya. Nanti juga akan ada gambaran. Lanjut dengan verb ing. Verb ing itu namanya adalah continuous, ada yang menyebutnya juga progresif ya. Oke ya, posisinya beda ya dengan verb 3. Ini didampingkan atau diawali dengan kata kerja to be ya. Oke. Jadi
Verb ing itu nggak bisa digunakan langsung mengikuti subjek atau berdiri sendiri. Tidak ada misalnya I singing. Ya. Kalau mau diawali dulu ya dengan salah satu bentuk to be di sini. Misalnya I am singing, I was singing, I have been singing, atau I will be singing. Nah itu baru bisa. Sebelumnya ada to be, dan bentuk-bentuk to be itu variasi ya. Ada bentuk presentnya are, am, is, ada bentuk pastnya were, was, ada bentuk perfectnya yaitu been ya, verb 3 dari to be ya, dan ada infinitive atau verb dasar dari to be yaitu be. Oke. Nah ini ya kuncinya adalah di 4 istilah ini, present, past, perfect, continuous ya. Hampir semua nama tenses itu adalah kombinasi dari istilah-istilah ini. Ada present aja atau present simple, past simple, present perfect, present continuous, past perfect, past continuous ya, dan sebagainya ya. Nanti akan ditambah lagi dengan satu lagi ya. Baik, nah ini infinitive ternyata tidak memiliki nama tenses, tidak bernama. Bagaimana kita tahu bahwa suatu verb itu adalah sebuah infinitive? Lihat posisinya bro ya. Jadi kalau ada kata kerja setelah will atau would itu ya, atau disebut modal ya, itu pasti infinitive atau kata kerja bentuk dasar. Oke, jangan gagal fokus ketuker dengan verb satu walaupun bentuknya sama tapi beda namanya. Oke, untuk membedakannya gimana? Ya, sedangkan bentuknya sama, lihat posisinya. Jadi kalau ada kata kerja, misalnya tadi go setelah will atau would, ya, misalnya I will go, maka kata go di sana bukan verb satu tapi infinitive dan tidak memiliki nama tenses. Alih-alih justru kata kerja yang mendampinginya, modalnya yang bernama tenses. Ya oke, yaitu will, namanya adalah present future atau cukup menyebutnya saja future, dan would yaitu past future. Jadi kalau ada sebuah kalimat menggunakan kata will, maka siap-siap future titik-titik gitu ya. Kalau diawali oleh kata would berarti past future titik-titik ya. Titik-titiknya adalah bentuk infinitive ya, tergantung nanti ya kata kerja yang digunakannya apa ya. Baiklah sobat semua, mungkin sudah saatnya Mr. Bro memberikan sebuah kesimpulan yang bisa dijadikan acuan yang sangat jitu dalam mengidentifikasi nama sebuah tenses. Untuk menamai tenses mudah saja ya. Yang harus dijadikan acuan bahwa sobat punya ketentuan berikut ini, yaitu nama depan tenses dan nama belakang tenses. Ketika sobat ingin menyebutkan nama tenses sebuah kalimat, maka yang pertama pertimbangkan nama depan tenses, di mana sobat di sini memiliki 4 pilihan. Oke. Ada present titik-titik, past titik-titik, future titik-titik. Biasanya future ditandai oleh adanya kata kerja will yang posisinya dekat ke subjek. Serta pilihan yang terakhir adalah past future titik-titik yang biasanya ditandai dengan adanya kata kerja modal would. Oke, ya dari sini kita bisa lebih sederhanakan lagi bahwa ketika kita ingin menyebut nama tenses sebuah kalimat, maka pikirkan salah satu kata depan yang 4 ini ya, present apa gitu ya, atau past apa, future apa, atau past future apa. Nah, baru setelah itu maka pikirkan nama belakang dari tenses tersebut dengan pilihan sebagai berikut ya. Ada 3 pilihan, yaitu perfect jika yang mengikutinya adalah verb 3, continuous jika yang mengikutinya adalah verb ing, dan perfect continuous kalau yang mengikutinya adalah verb 3 dan verb ing. Nah, ini kesimpulan yang sangat sederhana sekali namun sangat ajib, sangat jitu sekali ya. Jadi kalau kita konfigurasikan
Nama tenses dari sebuah kalimat itu sebetulnya adalah konfigurasi dari nama depan dan nama belakang berikut ini, ya. Jadi tidak perlu gagap ketika ada sebuah kalimat, karena setiap kalimat itu memiliki tenses. Maka pikirkan nama depannya, ini present, ini past, ini future atau past future. Mungkin tugas kita menjadi ringan karena untuk future dan past future itu cirinya jelas banget ya antara will dan would. Nah, untuk memilih present dan past mungkin harus mempertimbangkan waktu ya. Oke, kita pokoknya di sini sudah jelas lah pilihannya ya, jangan dibikin ribet ya. Nanti konfigurasinya antara nama depan dan nama belakang bisa present perfect, bisa present continuous, bisa present perfect continuous ya. Ada juga kalau menggunakan past berarti past perfect, past continuous, past perfect continuous ya. Oke, begitupun dengan yang future ya, biasa future perfect, future continuous, atau future perfect continuous. Begitupun dengan past future, ada past future perfect, ada past future continuous, dan past future perfect continuous. Nah, itulah konfigurasinya ya. Sekali lagi ini hasil dari pengamatan kita tentang bentuk kata kerja yang sudah dibahas sebelumnya ya. Oke, jadi ini jadi pertimbangannya. Dan nanti sobat akan dilatih ya bagaimana ada nanti tayangan contoh-contoh kalimat di mana kita akan identifikasi kalimat ini dan tentukan nama tensesnya. Oke. Baiklah sobat semua, yang akan sobat saksikan adalah contoh-contoh kasus dari kalimat-kalimat yang Mr. Bro sediakan sebagai ilustrasi untuk diketahui dengan menggunakan metode tadi ya. Oke, yaitu nama depan dan nama belakang tenses dengan identifikasi bentuk-bentuk kata kerjanya ya. Oke, kita langsung saja open. Oke, kita misalnya lihat contoh kasus 1. Baik, kita start di sini, klik. Nah, ini kalimatnya ya, she is waiting for her friend. Oke, berikut adalah langkah-langkahnya ketika kita ingin mengidentifikasi ya, yaitu dengan memenggal ya kata kerja yang ada dari kalimat ini. Ada dua kata kerja, yaitu yang pertama kita lihat, oke, kata is. Nah, ini adalah is adalah verb yang paling dekat ke subjek. Maka kita punya dua pilihan, apakah present atau past. Oke, kenapa enggak 4 pilihan ya? Future dan past future-nya enggak dibawa, karena future dan past future mah udah jelas ya kata kerjanya menggunakan will atau would ya, sehingga di sini cukup dua saja antara present atau past. Kita lihat ya. Oke, is ini kita tahu adalah bentuk present, maka kita udah dapat satu nama di sini, present titik-titik. Ada satu kata kerja lagi ya di sini, yaitu kata waiting. Oke ya, waiting itu adalah verb ing ya, verb ing. Nah, kita ingat-ingat lagi apa nama tenses dari verb ing. Oke, kita coba. Iya, continuous. Maka kita langsung tarik di sini bahwa tenses ini bernama present continuous. Oke, seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi, kita lihat contoh kasus yang kedua. Oke, kita start. Ini dia kalimatnya, we were visiting our grandma that time. Oke, kita identifikasi yang mulai dari kata kerja yang paling dekat ke subjek dulu, yaitu were. Oke, seperti biasa ada dua pilihan, apakah ini present atau past. Oke, pilihan sobat apa? Ya, oke, past. Presentnya are ya. Oke, ini to be ya. Baik ya, dan kata kerja yang berikutnya kita identifikasi adalah verb ing. Oke.
Verb ing itu punya nama tensesnya apa? Ya, continuous. Sehingga konfigurasi kata kerja ini melahirkan nama tenses past continuous. Oke, baik. Masih ada ilustrasi dari contoh-contoh kalimat yang lainnya. Kita pergi ke home. Contoh yang ketiga. Baik, kita mulai. Oke, mungkin ada sobat yang mau coba langsung menebak. Ya, ini nama tensesnya apa? All students have followed reading test. Oke, ya. Baik, kita identifikasi dulu kata kerja yang paling dekat ke subjek. Ada kata have. Ya, pilihannya seperti biasa antara present dan past saja, ya. Karena nama tenses ya begitu, present apa atau past apa, ya. Oke, ya. Ini adalah present. Bentuk pastnya adalah had, ya. Oke, dari sini kita bisa mengidentifikasi kata kerja yang ada setelahnya. Baik, kata followed. Sekilas mirip verb 2 ya sobat, karena berakhiran ed, ya. Tapi ini bukan verb 2, ya. Ini adalah verb 3. Kenapa bisa begitu? Dari awal-awal sudah dibahas, ya. Oke, verb 2 posisinya bukan di sana, ya, tapi verb 2 mah langsung mengikuti subjek. Kalau memang verb 2 di sini follow ini adalah verb 2, maka harusnya ada setelah all student, jadi all students followed. Nah, kayak gitu. Ini datang setelah to have, ya. Oke, jadi ini adalah verb 3. Mungkin sobat masih ingat, ya. Oke, nama tenses dari verb 3 apa tuh, ya? Cuma 4 loh, ya, cuma 4. Ada present, past, perfect, dan continuous. Coba diingat-ingat lagi. Continuous kan jelas ya, verb ing. Berarti kalau bukan verb ing verb berapa nih? Pasti verb 3, dan verb 3 itu adalah perfect. Maka di sini konfigurasinya adalah present perfect seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan ada gambaran dan makin mantap, ya. Semakin banyak melihat ilustrasi akan semakin lancar. Kita coba langsung, ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mengingat waktu, kita lihat ya, yang ini Joe will have arrived there at 7 p.m. Oke, kita lihat triksnya. Ada berapa kata kerja di sini? Kata kerja yang pertama adalah yang paling dekat ke subjek, ya. Ini jelas will, ya. Will, jadi jelas punya nama tenses tersendiri, yaitu future, ya. Oke, ya. Baik, kata kerja yang di sampingnya adalah kata kerja have. Oke, ini adalah infinitive. Sekilas mirip dengan verb 1, betul? Iya kan? Oke, tapi kenapa ini infinitive? Ya posisinya tadi. Kenapa saya di awal-awal sangat fanatik dengan posisi. Karena posisi itu menentukan nama, ya. Oke, ini bukan verb 1 tapi infinitive. Buktinya apa? Karena verb ini tidak langsung mengikuti subjek, ya. Seharusnya Joe have. Nggak bisa, harusnya Joe has gitu, ya. Tapi ini ada will, ya. Berarti ini artinya ya, kalau kita lihat lagi, ya, yaitu kata kerja yang kelima infinitive, sebelumnya itu ada modal, ya, yaitu will atau would, ya, kayak gitu. Infinitive berarti no name, jangan dikasih nama, ya. Oke, willnya kita kasih nama future, tapi have-nya enggak. Ada satu kata kerja lagi, yaitu arrived. Oke, ini pasti verb 3, ya, bukan verb 2, karena sebelumnya ada kata have. Oke, ada kata have, ya. Oke, setelah kata have adalah verb 3, ya. Dari sini kita tahu bahwa verb 3 itu namanya adalah perfect. Nah, dari sini kita dapat sebuah nama, yaitu future perfect, ya, something like that. Oke, mantap bro, ya. Ya, apapun kalau kita pegang prinsipnya dari penjelasan awal itu tidak ada yang ribet. Ini langsung saja kita lanjut ya dengan contoh kasus yang berikutnya, masih banyak, ya. Oke, kita coba start. I would have finished my job before midnight. Oke, kita langsung saja. Would itu adalah udah tahu ya, past future. Lanjut. Have setelah would itu pasti kata kerja bentuk dasar infinitif, tidak punya nama. Dan yang terakhir adalah finish, verb 3.
Oke. Maka konfigurasi kata kerja pada kalimat ini adalah past future perfect. Oke, mengingat waktu kita langsung kebut saja sob ya. Ada contoh kasus 6 di sini. Kita lihat startnya kayak gimana. I would come to her birthday party next week. Oke, kita lihat ada berapa kata kerja di sini. Ini yang paling dekat ya, jelas banget ya. Oke, kalau would itu adalah past future. Kita lihat, jangan kejebak ya. Di sini kata kerja come adalah bentuk dasar ya. Sehingga no name ya. Setelah ini tidak ada kata kerja lain ya, makanya cukup ini adalah past future saja ya. Oke, kayak gitu. Lanjut ya dengan contoh kasus yang berikutnya, kita kebut saja. Oke, yang ini I will return your book next Friday. Oke, kita lihat triknya. Iya, ada kata kerja will di sini, dan mungkin sobat sudah terbiasa ya, will itu punya nama tenses khusus yaitu future ya. Oke, dan sisanya ada kata return. Oke, apapun itu setelah will itu pasti infinitive ya. Oke, kita lihat no name. Oke, sehingga ya nama tenses ini future aja gitu ya. Atau ada yang menyebutnya simple future ya. Baik, kita langsung kebut saja contoh kasus yang ke-8 ya. Coba kita lihat di sini ya, kalimatnya seperti apa. We have been working in the bank for 9 years. Oke, ya ada 3 kata kerja sepertinya. Kita lihat kata kerja yang pertama selalu ya yang paling dekat ke subjek. Oke, kata have di sini paling dekat ke subjek ya. Oke, selalu pilihannya antara present dan past. Ini present ya. Bentuk pastnya adalah had. Ada yang bisa menebak nggak bin ini beberapa ya? Oke, kalau kita lihat posisinya, kalau setelah have itu beberapa. Oke, bab 3 ya. Masih ingat namanya apa? Oke, perfect. Dan ada satu kata kerja lagi yaitu verb ing. Nah, ini seharusnya yang paling gampang diingat ya. Verb ing itu adalah continuous. Nah, ini dia konfigurasinya. Oke, present perfect continuous. Lanjut. Contoh kasus 9. Ya, kita lihat kalimatnya seperti apa. They had been staying there for 9 years. Oke. Kata kerja yang pertama ini paling dekat ke subjek ya, ini past. Presentnya itu have dan has ya. Oke, bisa ditebak ini ya. Walaupun kita nggak tahu persis bin itu beberapa, tapi kalau lihat posisinya setelah head itu pasti bab 3 ya. Oke, namanya perfect, dan kata kerja yang terakhir pasti verb ing ya. Oke, dan sudah tahu namanya continuous. Oke, itu dia. Baik, past perfect continuous. Sip. Lanjut sobat. Contoh kasus yang 10 ya. Oke, kita lihat di sini kalimatnya seperti apa. I would be finishing my job before midnight. Kita lihat triknya. Ini yang paling dekat ke subjek ya. Oke, sudah tahu. Ini sudah punya nama khususnya untuk would itu, yaitu past future. Kita lihat yang berikutnya satu-satu ya. Jangan kelewat. Be. Oke, kita sebetulnya bisa aja nih nggak tahu nih be itu berapa ya. Tapi yang paling mudah itu lihat posisinya. Setelah would itu adalah verb dasar atau infinitive dan no name, tidak punya nama. Baik, kita lanjut. Kata kerja yang terakhir adalah finishing. Oke, dan namanya continuous. Tercipta konfigurasi kata kerja seperti ini dan namanya adalah past future continuous. Oke, ya. Kita home lagi ya. Oke, ada contoh kasus yang 11, kita coba lihat ya. Start again. Joe will be arriving there at 7 p.m. Oke, kita lihat triknya.
Oke, ini pilihannya future atau past future. Future udah tahu ya. B infinitive. Oke, no name. Dan yang terakhir writing. Oke, verb ing. Nah, ini dia. Oke, future continuous. Lanjut sob ke contoh kasus yang nomor 12. Oke, di sini kita lihat kalimatnya seperti apa. She will have been having dinner at 8 p.m. Oke, kita lihat. Kata kerjanya banyak nih. Ada 4 ya. Kata kerja yang pertama yang dekat ke subjek. Ini udah jelas banget, future. Nah, have bingung ya. Oke, tapi nggak perlu bingung ya. Apapun itu, kalau datang setelah will atau would itu, namanya adalah infinitive ya. Oke. Selanjutnya no name ya. Selanjutnya kata kerja been. Ini verb 3 karena ada have ya. Oke, namanya perfect. Dan yang terakhir verb ing ya. Namanya adalah continuous. Oke. Jadi antara kata kerja itu saling mempengaruhi ya. Oke, yang pasti itu hanya kata kerja yang paling dekat ke subjek antara present dan past saja. Sedangkan kata kerja yang ada di belakangnya ya, yaitu have, been, dan waiting itu saling mempengaruhi. Oke, will diikuti oleh bentuk dasar ya. Apakah di sini harus selalu have? Enggak ya, apapun kata kerjanya yang bisa saja di sini. Dalam contoh kalimat yang lain misalnya I will come gitu kan. Baik ya, jadi bukan hanya have di sini. Kata kerjanya tidak terbatas apa saja ya. Saya bicara tentang bentuk kata kerjanya. Setelah will itu ya, ini mempengaruhi bentuk kata kerjanya harus bentuk dasar ya. Oke, sementara di sini kita punya have. Maka have ini mempengaruhi kata kerja yang berikutnya. Setelah have atau to have itu adalah verb 3. Jadi been itu adalah verb 3 ya. Dan been mempengaruhi verb yang mengikutinya yaitu having, yaitu verb ing. Oke, berarti been itu to be. Iya ya, karena verb ing itu ya datang setelah to be dan been itu adalah to be ya. Baik ya, kita lanjut. Oke, dengan contoh kasus yang berikutnya, yang ke-13, kita lihat kayak gimana kalimatnya. She would have been having dinner at 8 p.m. Kita lihat triknya. Ini yang pertama ya. Oke, ini past future ya. Lanjut dengan kata kerja yang berikutnya, infinitive, no name. Kata kerja yang berikutnya been, itu adalah verb 3, perfect, dan kata kerja yang terakhir adalah having. Ini adalah verb ing. Oke, namanya continuous. Ini konfigurasinya. Oke, mudah-mudahan semakin tercerahkan ya sob ya. Oke, ini benar-benar gahar ya kalau orang bilang ya. Kalau udah bisa kayak gini itu ya, benar-benar paham banget karakter-karakter kata kerja. Ini sangat membantu dalam apapun ya, ketika kita mengenal dengan baik karakter-karakter dari 5 kata kerja dalam bahasa Inggris ya. Oke, kalimat berikutnya kita punya she was busy with her job yesterday. Kita lihat triknya. Oke, ini adalah kata kerja yang paling dekat ke subjek antara present dan past. Oke, future dan past future tidak dijadikan pilihan karena udah jelas ya, future itu will bukan was, past future itu would. Oke ya. Ini adalah past. Oke, presentnya adalah is. Oke, presentnya adalah is. Ya, kenapa cuma was saja ya? Karena ini kalimatnya nominal. Busy itu bukan kata kerja tapi kata sifat ya. Busy, sibuk ya. Kalau memang kata kerja ya harusnya setelah was itu kan to be. Setelah was itu harusnya verb ing, ini kan enggak, itu kan ya. Oke ya, kalau misalnya she was doing, nah baru itu verb ing ya. Ini kan bukan kata kerja ya.
Nah, ini berarti kata kerjanya cuma satu. Yang satu-satu kata kerjanya kayak gini itu disebut simple, ya. Past doang atau past simple. Oke, ada yang bilang simple past, boleh lah. Oke, sama saja. Maksudnya ke sana. Lanjut ya. Dengan contoh kasus yang ke-15, kita ingin tahu kayak gimana kalimatnya. They are busy with their job today. Oke, kita lihat. Ini kata kerjanya kayak yang tadi cuma satu, ya. Oke. Kita lihat ini adalah present. Oke. Mungkin di sini keterangan waktu bisa membantu ya. Kalau sobat ragu are itu present atau past, di sini ada keterangan waktu today, kini ya, present ya. Oke, ini kata kerjanya cuma satu, maka disebut present simple ya. Atau ada yang menyebutnya simple present. Boleh syah-syah aja. Baik, kita lanjutkan, tinggal 3 lagi contoh kasus yang berikutnya. Kita lihat kasus 16 ini, The Massive had launched a new album. Oke, kita lihat kata kerjanya ada kata had. Oke, coba kalau saya tanya ya, mungkin udah terbiasa, ini present atau past? Ya, past. Presentnya adalah have. Nah, kayak gitu kan. Dan launch it itu pasti verb 3. Oke, karena datang setelah to have. Ya, dalam bentuk past yaitu had. Lanjut. Oke, ini konfigurasinya. Past perfect. Oke. Baik, ya. Ada 2 lagi ya. Coba kita lihat yang contoh kasus 17. Kalimatnya kayak gimana? Mothers waters the flowers every morning. Kita lihat triknya. Ini sederhana banget sob ya. Kata kerjaan cuma satu, present ya. Oke, di sini mungkin waktu ya, kebiasaan segala macam bisa membantu ya, keterangan waktu kalau kita ragu ya. Tapi kalau dari akhirannya aja setiap kata kerja present untuk subjek tunggal kayak mother itu selalu berakhir s ya. Oke, sama dengan she atau he ya. Oke, nggak ada bedanya dengan we go, tapi kalau mother goes, nah kayak gitu ya. Itu ciri khas dari verb 1 ya. Baik, simple present juga. Kita lanjut dengan yang terakhir kayak gimana nih? Oh, sudah habis ya. Oke. Baik, sahabat semua, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sangat penting sekali mengetahui karakter dari setiap atau masing-masing bentuk kata kerja yang jumlahnya ada 5. Juga posisinya ya, posisinya kita harus tahu persis tuh ya, sangat penting banget untuk diketahui. Oke, sobat semua, ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan setelah ini di video tayangan berikutnya akan ada kuis untuk sobat semua, yaitu menjawab 20 pilihan ganda, dan kuis ini sangat interaktif di mana materinya adalah tentang dasar-dasar tenses ya. Yaitu lebih tepat lagi dasar-dasar tenses level 1, yaitu mengidentifikasi nama tenses dari sebuah kalimat. Oke, itu saja. Mungkin ada yang kepo juga, ini software yang digunakannya apa. Ini adalah PowerPoint yang saya buat sendiri dan biasa digunakan untuk mengajar ya, dan sangat mumpuni banget ya untuk sobat yang membutuhkan software ini. Mungkin ada, bolehlah sedikit memberikan donasi ya, karena membuatnya sangat rumit sekali. Tinggal hubungi nomor WA saya ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.